Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Bremana Tenaya, Saudara. Dua tersangka dalam kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan juga Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dikabarkan ditangkap oleh Polda Metro Jaya di pagi hari ini. Roy Suryo ditangkap sekiranya pukul 7 waktu Indonesia Barat, sementara Dr. Tifa ditangkap pada pukul 6:47 waktu Indonesia Barat di apartemennya. Dan hal ini kemudian dikonfirmasi oleh tim kuasa hukum dari Roy Suryo, Saudara, bahwa Roy Suryo telah ditangkap pada pagi hari ini berkaitan dengan alasan bahwa berkas dari perkara kasus dugaan ijazah palsu ini sudah lengkap atau P21. Disampaikan oleh tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis atau TAKAA, Saudara. Beberapa di antaranya menyayangkan tindakan dari penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan, kemudian terkait dengan tindakan untuk menangkap ini kemudian disayangkan karena disampaikan oleh TAKAA bahwa seharusnya bisa dilakukan dengan surat panggilan. Sadis ini. Saudara menuju ke Polda Metro Jaya terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa bersama rekan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Ian Faris. Carla, apakah sudah ada keterangan dari Polda Metro Jaya terkait penangkapan ini? Kita sikapi ini dengan Ya, bagaimana dan juga saudara terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, hingga kini kami masih belum mendapatkan keterangan dari pihak Polda Metro Jaya, namun memang kita sudah menghubungi, namun belum ada jawaban yang diberikan terkait dengan latar belakang dari penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pagi ini terhadap Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum, saudara, ini untuk penangkapan terjadi pada pagi hari ini kepada Dr. Tifa pada pukul 6.47 pagi ini di apartemennya dan juga kepada Roy Suryo pada pukul 7 pagi. Dan hingga saat ini, saudara, memang pihak kuasa hukum sudah bersiaga berada di depan di Treskrim Polda Metro Jaya, dan untuk mengetahui bagaimana kronologi dan juga latar belakang terkait dengan penangkapan pagi ini, saya akan langsung menanyakan kepada kuasa hukum, yaitu Refli Harun. Selamat pagi, Pak Refli. Ya, selamat pagi. Bapak, terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa hari ini berarti sudah terkonfirmasi beliau ini ditangkap pagi ini oleh penyidik Polda Metro Jaya? Ya, saya sudah bertemu dengan kedua beliau ya. Roy Suryo saya sempat bercakap-cakap, sekarang masih di gedung di ruangan pemeriksaan selama ini, Kamnek ya, Keamanan Negara, dan kemudian Dr. Tifa juga saya sudah melihat secara fisik dan dia juga sudah tahu saya hadir, tetapi Dr. Tifa belum bisa diganggu karena dia sedang menjalani ujian seminar hasil disertasi dia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sangat disayangkan sekali ya. Kami menyesalkan dan protes keras terhadap penangkapan ini karena menurut kami tidak ada alasan baik subjektif maupun objektif ya. Alasan subjektif, kalau objektifnya itu undang-undang yang mengatur secara objektif, subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Misalnya upaya melarikan diri, rasanya sangat aneh dan sangat lucu kalau misalnya ada pemikiran seperti itu, karena klien kami ini sudah mengalami wajib lapor 30 kali, mungkin hampir 30 kali sejak ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 13 November 2025. Tersangkanya 7 November, kemudian diperiksa 13 November, kemudian menjalani wajib lapor hingga hari ini ya. Itu sudah hampir 30 kali, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dikhawatirkan atau berupaya untuk melarikan diri. Misalnya juga dikatakan berupaya menghilangkan barang bukti apa ya? Kan ini kan soal yang sebenarnya sederhana saja. Ada pernyataan, ada statement terhadap ijazah yang diduga palsu, dan saya kira proses pembuktiannya harus fair, harus transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Lagi-lagi hukum di Indonesia ini seperti ini ya. Harusnya seseorang atau siapapun boleh ditangkap jika memang sudah terbukti di pengadilan ia bersalah ya. Harusnya memang seperti itu. Ini di pengadilan belum terbukti tapi main tangkap saja ya. Kacau ya.
terhormat dengan latar belakang pendidikan tinggi, mudah dikenali masyarakat, dan rasanya tidak mungkin juga mereka akan pergi kemana-mana. Dan kalau misalnya ini dikaitkan dengan penyerahan tahap kedua, di mana tersangka akan diserahkan kepada pihak jaksa penuntut umum, kejaksaan, maka sesungguhnya kan kita tinggal disurati saja, bahwa kita akan datang, dan itu sudah menjadi komitmen untuk patuh terhadap proses hukum yang ada. Sehingga penangkapan seperti ini bagi saya not necessary. Ini hanya melukai saja, dan dalam proses penegakan hukum. Ingat, mereka belum tentu bersalah ya, harus Yes. ada presumption of innocence. Jadi menangkap orang yang kemudian tidak ada analisis subjektif untuk melarikan diri, untuk menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, itu rasanya aneh, rasanya sangat tidak layak begitu. Ya. Baik, ini artinya tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak kepolisian terkait dengan penangkapan pagi ini? Iya, sama sekali tidak ada. Bahkan Mas Roy itu tidak menandatangani surat penangkapan dan penahanannya. Jadi dia menganggap bahwa ya ini proses yang tiba-tiba begitu saja. Saya sama Mas Roy itu baru berpisah jam pukul kira-kira jam 12:30 atau pukul 1 dini hari. Karena kita sama-sama ada acara di Bandung, dan tiba-tiba mereka pagi ini ditangkap. Dan ternyata hal yang sama terjadi juga. Jadi paralel, baik Dr. Tifa maupun Mas Roy kurang lebih ditangkap pada jam yang sama begitu. Baik, tadi Bang Refli menyebutkan telah bertemu dengan Mas Roy Suryo. Ini lantas apa yang disampaikan? Dan Dr. Tifa, lantas apa yang disampaikan oleh Dr. Suryo tadi? Mungkin juga ada informasi terkait dengan proses penangkapan tadi pagi? Ya, intinya adalah karena baru pulang dini hari, ya Mas Roy dalam kondisi yang tidak siap, dalam pengertian belum mandi, ya, belum berpakaian secara layak dan lain sebagainya. Untung sudah sempat sholat subuh. Bahkan tadi dikatakan Mas Roy untuk pakai sepatu aja tiba-tiba dia dilarang. Tapi untungnya dalam kondisi yang lengkap lah. Jadi pakai sepatu, pakai celana bahan, dan kemudian pakai kemeja tangan pendek. Tapi katanya dia tidak pakai dalaman, ya kan? Dia tidak bawa jaket juga. Jadi dalam kondisi yang menurut saya tidak belum siap karena pagi-pagi kan? Karena sebelumnya memang pulang dini hari. Nah, Dr. Tifa kondisinya memang sudah mau pergi untuk ujian seminar hasil dari disertasi dia. Sehingga dia siap pergi, dan kemudian ketika mau pergi ada penyidik yang menjemput dia begitu. Dan keduanya tidak mau ribut ya. Jadi walaupun belum ada lawyernya, penasihat hukumnya datang, mereka akhirnya diangkut ke sini, dan sekarang di ruang pemeriksaan Kamnek yang selama ini untuk memeriksa kasus-kasus ini. Baik, ini kan ditangkap pagi hari dan langsung dibawa ke Subdit Kamnek ya, Bapak. Ini lantas sebelumnya apakah juga sempat ada percakapan antara pihak Polda Metro Jaya dengan Mas Roy Suryo ataupun juga Dr. Tifa? Ya, sama sekali tidak ada. Jadi mereka datang menangkap begitu saja, tetapi kita menengarai ya ini semacam tanda kutip pesanan begitu. Kita menganggap bahwa ini bukan penegakan hukum yang benar, ya, tetapi tentu kita tidak bisa menyalahkan penyidiknya karena dia hanya menjalankan perintah. Tetapi siapa yang memerintahkan itu, siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan, inilah yang harus kita persoalkan sesungguhnya. Jadi sekali lagi, apa sih urgensinya untuk menangkap dua warga negara dengan pendidikan kualitas seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa sesungguhnya? Padahal kalau misalnya kaitannya dengan kasus yang sedang mereka hadapi, ya beri kesempatan nanti secara fair. Misalnya kalau kasus ini hendak dilimpahkan ke persidangan, ya silahkan. Tetapi kasih kesempatan yang sama, ya, baik kepada Mas Roy, Dr. Tifa, ya, maupun tentu kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan. Ini kan bukan sebuah pelanggaran pidana yang memang jahat dari sononya. Seperti perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah perbuatan yang sebenarnya dilindungi oleh konstitusi, yaitu kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Dan yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa adalah meneliti sebuah dokumen yang sudah dinyatakan sebagai dokumen publik, yaitu dokumen milik seorang warga negara yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Jadi salahnya di mana? Tiba-tiba kemudian dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Jadi seolah-olah tidak paham hukum lah. Tidak bisa menegakkan bagaimana hukum yang baik, ya, hukum yang demokratis seperti itu. Ini
Jadi seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya pun sudah pernah ada yang ditahan terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini ya, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Dan setelah mereka pun menjadi korban ya, korban kejoliman kekuasaan, Gus Nur dan Bambang Tri ini, toh dugaan-dugaan ijazah palsu itu, tuduhan-tuduhan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi ini tidak meredam ya, tidak bisa diredam karena orang pasti berpikir macam-macam ya, termasuk orang-orang yang paham mengenai penegakan hukum di Indonesia ini pasti mengerti ya bahwa tidak adanya keadilan pada proses hukum di Indonesia ini ya. Seharusnya memang siapapun boleh ditahan, harus melalui proses hukum terlebih dahulu, dan ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ya, harusnya memang seperti itu. Jangan belum apa-apa sudah main tangkap duluan. Ini namanya bisa jadi penyalahgunaan jabatan ya, penyalahgunaan wewenang. Bisa jadi seperti itu ya. Sadis memang ya.